tugas teori jaringan dari operasional riset 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dayan Dinasti dan ada rekan saya. Perkenalkan nama saya Fikar Baidi. Saya Muhammad Raihan. Saya Ignatius Jovanda Sidonugroho. Tanpa mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis proyek digitalisasi sistem administrasi, yaitu proyek kami berjudul analisis proyek digitalisasi sistem administrasi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan menganalisis tahapan-tahapan digitalisasi sistem administrasi dengan menggunakan pendekatan teori jaringan. Dengan pendekatan ini kami dapat mengetahui urusan kegiatan, waktu penyelesaian, serta jalur bisnis dalam proyek. Metode yang digunakan adalah metode CPM, yaitu Critical Path Method, yang membantu mengidentifikasi jalur kegiatan terpanjang yang menentukan durasi total proyek. Berikut adalah tabel analisis yang sudah kita analisis, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vika. Oke, boleh. Baik, dari data tabel digambarkan dalam bentuk jaringan aktivitas. Saya akan menjelaskan tentang jaringan aktivitas yang kami buat berdasarkan data kegiatan proyek digitalisasi sistem administrasi. Jaringan ini terdiri dari simpul dan panah atau arrow. Simpul menunjukkan titik awal atau suatu aktivitas sampai titik akhir. Sedangkan panah mewakili aktivitas pekerjaan itu sendiri. Kami menyediakan ini agar menunjukkan bahwa hubungan ketergantungan antar aktivitas. Dengan jaringan ini kita bisa melihat secara visual bagaimana proyek berjalan dari awal hingga akhir. Baik, sekian kemudian dijelaskan oleh teman saya. Oke, udah. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan membahas tentang penentuan jalur kritisnya, dan dari jaringan aktivitas yang tadi kami susun terdapat 4 jalur kegiatan. Ya, kegiatan aktivitas yang pertama itu ada totalnya 160 hari dengan aktivitas mulai dari proyek, analisis kebutuhan, desain sistem pengembangan, uji coba internal, finalisasi hingga selesai. Itu memakan waktu dengan capaian 160 hari. Untuk proyek kegiatan kedua itu dimulai dari proyek, analisis kebutuhan, desain sistem. Nah, bedanya tadi kan desain sistem, setelah desain sistem pengembangan kita langsung ke pengujian modul. Setelah pengujian modul baru uji coba internal dan finalisasi hingga selesai. Itu memakan waktu sama seperti kegiatan pertama, yaitu 160 hari. Untuk kegiatan ketiga itu dimulai dari proyek, analisis kebutuhan, desain sistem, pengujian modul, lalu pengujian eksternal. Sedangkan ini tadi kan di aktivitas kedua kita pengujian internal ya. Di sini kita pengujian eksternal dengan poin 60 hari. Finalisasi hingga selesai itu memakan waktu 170 hari. Untuk yang terakhir, dari mulai proyek, analisis kebutuhan, desain basis data. Nah, di sini juga ada yang berbeda, yaitu desain basis datanya. Sedangkan 3 tadi kan desain sistem. Nah, ini kita mulai masuk ke desain basis data, yaitu 60 hari. Lalu ke integrasi 20 hari, uji coba eksternal 60 hari, dan finalisasi hingga selesai. Itu memakan waktu 180 hari. Jadi untuk karena jalur yang paling lama, maka keterlambatan di salah satu aktivitasnya akan langsung mempengaruhi waktu selesai proyek keseluruhan. Jadi
masing-masing kegiatan tadi atau aktivitas ini itu berbeda ya, karena menurut jalur jaringannya tadi. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan dari saudara Rehan. Sip. Baiklah, saya setelah disampaikan dari rekan-rekan tadi, maka saya akan mengambil kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan tadi. Nah, pada kesimpulan yang bisa diambil yaitu pada jaringan aktivitas ini terdapat 4 jalur yang possible, seperti dari atas, tengah, di sini dan juga dari bawah. Nah, dari jalur-jalur tersebut artinya ada jalur-jalur kritis. Nah, jalur kritis di sini adalah jalur terpanjang. Nah, jalur terpanjang tersebut adalah seperti dari mulai kemudian basis data, kemudian selanjutnya adalah uji data eksternal, kemudian finalisasi dan sampai selesai. Nah, jadi pada kesimpulannya yaitu jalur kritis ini memiliki perhatian yang khusus, sehingga apabila terjadi suatu kesalahan atau kendala, maka itu dapat menunda proyek ini. Nah, rekomendasi dari kami yaitu adalah untuk memberikan perhatian yang lebih pada jalur-jalur kritis tersebut dan juga mengalokasikan sumber daya yang memadai sehingga proyek ini dapat diselesaikan dengan profesional dan memiliki perhatian khusus. Dan apabila kami juga merekomendasikan yaitu alternatif, nah, sehingga jika terjadi suatu kendala ini adalah sudah memiliki rencana cadangan. Nah, tetapi walaupun proyek-proyek lain ini tidak kritis, tentunya juga harus memiliki perhatian khusus. Tetapi jalur tersebut juga memiliki waktu untuk bisa dilakukannya perbaikan. Nah, kira-kira itulah kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kami sampaikan pada analisa jaringan aktivitas ini. Nah, sekian dari kami. Akan dilanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.